lebih segar. Cuma di sahur lebih segar. Sahurnya lebih segar. Mau mulai teleponnya jatuh. Gak apa-apa, namanya kan kita live. Segini aja. Namanya juga hidup. Beli baju di Ekuador. Sampai Ekuador bajunya habis. Baik, kita langsung masuk ke berita pertama kita. Sambung. Sambung. Ah, sambung-sambung mulu. Lu kata kuis kali ah. Udah kalau nyambung-nyambung mantar urusan kuis. Ya udah Pak Wendy sendiri dulu ya. Oke. Nah, sono. Baik, kita menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, arus mudik terpantau padat di sejumlah wilayah. Bahkan dalam 3 hari terakhir, terdapat berbagai hal tidak terduga yang mewarnai serba-serbi mudik tahun ini. Dan ini luar biasa sekali memang buat teman-teman kita semua. Sekali lagi, saya mendoakan yang terbaik, semoga bisa selamat sampai ke tujuan, berkumpul dengan keluarga, dan berbahagia di Hari Raya Idul Fitri. Dan berikut ini adalah liputan kita tentang berita-berita yang terjadi di serba-serbi mudik tahun ini. Ini dia. Sedih sekali. Yang paling terakhir tuh paling sedih. Kenapa? Karena dia nyampe itu kapalnya berangkat, dia ngeliatin kapal berangkat. Bye-bye. Tapi aku pernah ada di momen kayak begitu. Maksudnya ketinggalan juga? Ketinggalan, tapi ketinggalan pesawat. Jadi Wah. ini udah jamnya. Aku ngantuk, ketiduran di ruang tunggu. Aduh. Gak ada yang bangunin. Aduh. Aku jalan ke gate, pesawatku jalan. Aku kayak, ya jalan gitu. Ya jalan, padahal belum jadian. Bukan jalan itu. Maksudnya jadi naik ke pesawat. Itu kita lihat memang begitu luar biasa padat sekali. Salah satunya mungkin ada di Bali, Situbondo dan juga Banyuwangi. Betul. Karena itu kan penyeberangan ya. Betul. Penyeberangan kapal laut. Itu tadi ada yang berebut masuk ke kapal sampai melompatin pagar, Betul, segala macam. betul. Ya semoga kita berharap kalian tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Ya, keselamatan. Ya, terutama bisa saling jaga satu sama lain juga ya. Betul sekali. Itu yang paling menarik juga. Orang sekarang mudik bawa binatang piaraan. Ya, Tadi takut tuh- nggak kurus. Takut nggak kurus. Betul. Makanya dia tadi ada bawa kucing. Bawa kucing. Ya, tapi itu cuman bisa bawa kucing ya. Kucing. Ya. Ya jangan dia nanti mudik bawa bawa lembu dia. Terlalu berlebihan. Di Terlalu pundak. berlebihan. Tapi ada juga yang bawa burung sama sangkar-sangkarnya. Dia naik motor, dia mudik. Gue pernah lihat dia mudik Itu bawa nggak mudik, itu orang mau lomba burung emang. mudik sampai kampung baru lomba. Nggak ada yang mudik. Alasannya karena ya itu nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngasih makan. Mungkin mahal juga kali burungnya. Bisa jadi. Gitu. Ini kita sudah terhubung bersama rekan kita yang ada di dermaga. Ya. Ada rekan Malaika. Silakan Malaika. Malaika. Lebih lengkapnya saya akan tanyakan langsung ke Komandan Andre selaku Komandan Operasi Ketupat tahun 2026. Bagaimana nih Komandan Andre? Ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa ini H-3 ini ruas-ruas jalan sudah mulai padat ya. Dan saya bisa meyakinkan bahwa selama masih ada saya sebagai komandan, semua akan kondusif. Berarti akan kondusif dan nggak akan ada penumpang Siap. mudik yang tidak bisa menaiki. Siap. Semua itu Ini bisa kami apa? atur, tenang aja. Pokoknya yang penting semua di sahur. Pak, kalau ini kayaknya muatan barangnya banyak banget, Komandan. Mas. Stop mas. Wah, ini Saya boleh sekalian wawancara ya, Silakan. Komandan ya? Ini nggak boleh nih mas. Melebihi Bapaknya kapasitas mau ini. kemana ini kok barangnya banyak banget? Mau pulang Mbak? Alasannya apa nih Pak, barangnya banyak banget? Keluarga saya banyak soalnya. Oh, keluarganya banyak. Ya. Berarti kalau keluarganya banyak, barangnya juga boleh banyak, Komandan? Belum tentu. Keluarga saya dikit tapi barang banyak.
Mas ini melanggar ini. Ini melebihi kapasitas muatan dan ini berbahaya. Mas sendiri nggak pakai helm. Hah? Ini Mas bisa saya tilang ini. Saya bisa tilang ini kayak begini. Ada Pak, cuma teman saya nanti bawain ke sini. Tidak boleh Mas. Belum masuk, jadi saya titip dulu ke sana, katanya begitu. Tidak Tapi bisa. saya dikasih duit sama dia 200. Wah nggak boleh begitu Mas. Nah, itu namanya dijual ya? Namanya dijual. Oh, begitu ya? Ini Mas mencontohkan yang tidak baik ini. Kardus saya cuma berbahaya. satu, Pak. Yang lainnya? Ini Itu titipan tetangga. Nggak bisa Mas. Nggak bisa. kalau Bapaknya gitu. jualan? Saya tidak jualan. Tidak Bawa jual. kardus cuma satu doang. Yang lain titipan tetangga yang ada di kampung saya. Tapi ini Mas. Oh, just melebihi tip ya, Pak? kapasitas. Betul, Ini Pak, betul. Ada isinya? Enggak ada, Pak. Nggak ada isinya. Kardus doang. Kardus saja. Kardus saja. Iya. Boleh saya jujur? Boleh kalau jujur Pak. Komandan ini saudara saya. Oh. Mas Iya. Iki, Berarti ada operasi di walaupun belakang kami ya? bersaudara, tapi dalam hal begini saya tetap harus tegas. Siap, saya harus tegas. Berarti langkahnya apa Komandan ini? Yang pertama, langkahnya adalah kita begini. Itu langkahnya kita pertama. Gitu. Jadi kalau ini bapaknya boleh Siap. pulang pakai banyak-banyak barang ini? Mas, nggak boleh begitu, Mas. Saya bisa Baiklah, tilang Pak. nih. Baiklah, Ingat, Pak, kalau begitu. ini kita lagi tonton di Tuhan Yesus. Bagaimana kalau memang seperti itu, saya harus mengurangi bobot yang saya bawa. Harus dikurangi, Mas. Wah, tapi kan nanti keperluan keluarga saya di kampung bagaimana, Pak? Ya, Katanya dikirim dong. kosong Pak Iya, isinya. ada juga isinya sebagian di sebelah kanan. Kan ada pengiriman, bisa dikirim pakai pengiriman. Nggak bisa, kan waktunya udah nggak cukup, Pak. Ya makanya dari jauh-jauh hari Kalau kan dong. saya nggak bawa, berarti punya bapak nggak dibawa dong. Emang punya saya ini? Iya, Pak. Ngomong. Ya, Pak. Itu punya keluarga saya sebenarnya seperti itu. Saya mau mudik. Ya tapi tetap Mas harus. Bisa, Pak. Wah, udah berangkat nih. Ya. Ya. Tunggu. Wah, udah jalan. Mbak, dan komandan harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Waduh. Saya tidak bakal bisa ketemu dengan keluarga saya. Mas, tapi kan saya keluarga Mas juga. Ya. Demikian laporan kami, kembali ke studio. Ya itu dia tadi laporan dari rekan Malika di dermaga. Malika, betul sekali. Dan ketemu dengan salah satu calon penumpang sebenarnya. Ya. Tapi barangnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Dia tidak menjaga keselamatannya. Dan satu pertanyaan sebenarnya. Apa? Fungsi komandan itu apa di situ sebenarnya? Gak ada fungsi sama sekali. Dia Nggak bisa tidak melarang, menertibkan. nggak menertibkan. Dia sembarangan banget jadi komandan itu. Harusnya dia memberikan contoh yang baik. Kalau memang itu barangnya kebanyakan dikasih tahu, dikurangi Mas. Kayak begitu. Betul, karena Dia- berbahaya juga kalau kelebihan muatan kan. Betul. Baik, dalam momen mudik kali ini terdapat peristiwa yang juga tidak terduga di mana seorang ibu harus melahirkan di dalam kapal. Ya, tapi beruntungnya di dalam kapal itu ada bidan yang siap membantu proses persalinan. Dan berikut beberapa video pasca sang ibu dievakuasi ketika sampai. Petugas kantor kesehatan pelabuhan langsung mengevakuasi Isa bersama bayi laki-lakinya yang baru saja dilahirkan di salah satu dek KM Pantokrator. Perempuan asal Jeneponto ini melahirkan saat kapal yang berlayar dari Nunukan, Kalimantan Utara hampir tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Proses persalinan berlangsung lancar dengan bantuan bidan dan perawat yang berada di atas kapal. Wah, beruntung Masya sekali ya. Allah. Ya. Terima kasih ya Ibu Bidan sudah ngebantu Betul. proses kelahiran itu. Coba bayangin kalau ketika ibu itu mau melahirkan, yang ada di situ komandan. Masuk lagi bayinya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa berbuat apa-apa. Paling dia kalau ditanya langkahnya apa? Gap. Gitu aja. Tadi kan gitu aja dia. Dan langsung aja. Selain peristiwa yang tadi, ternyata ada ibu lain yang juga mengalami hal serupa. Oke. Betul. Tapi melahirkannya di pelabuhan. Belum di atas kapal, masih Betul. di pelabuhan. Kini kita sudah terhubung kembali dengan reporter kita bersama komandan di lapangan, di mana terdapat juga saksi yang melihat kejadian tersebut. Oke. Langsung saja, silakan. Mikaela. Komandan Andre, apakah betul ada ibu yang melahirkan dan Komandan Andre yang membantu? Betul sekali. Pada waktu itu memang terjadi ada ibu melahirkan dan saya dengan sigap membantu ibu itu sehingga dia bisa melahirkan dengan selamat. Ya. Bagaimana Pak kejadiannya, kronologinya boleh diceritakan tidak? Ini ada saksi yang bisa melihat, Jadi mungkin bisa saksinya menceritakan. saat itu. Oh, masnya saksinya. Saat itu komandan sedang bertugas ya. Ya. Dia lagi mancing sebenarnya. Mbak. Dia lagi mancing. Lagi mancing ikan, dia bilang teriak, dapat! Gitu sama dia, diangkat. Set! Enggak.
Ternyata kenapa? Kita nggak dapat. Nah, dengan tinggal teriakan itu, si ibu langsung kontraksi. Setelah kontraksi, langsung dia lempar joran itu langsung. Berarti Komandan Andre bukan hanya membantu tapi juga membantu persalinan dengan kontraksi ibunya ya Pak ya? Betul sekali. Bukan hanya. Bukan hanya. Jadi memang saya dulu pernah sekolah di SPBU. SPBU apa Pak? Sekolah Pendidikan buat ibu-ibu untuk melahirkan. Jadi waktu itu selama 2 tahun, akhirnya saya tahu bagaimana cara membantu orang melahirkan. Boleh dong Komandan dipraktekin gimana cara menyemangati ibu-ibu yang tadi baru saja melahirkan? Ya saya bilang bahwa ibu, ingatlah ibu itu berjuang, anakmu adalah anakmu. Ingat Bu, akhirnya. Akhirnya dia, oh iya gitu. Saya ingat betul ketika Pak Komandan ini memberikan semangat seperti itu. Iya. Ekspresi si ibu seperti ini. Apa sih? Betul. Saya ajak dia, saya alihkan lihat ininya dia. supaya dia tidak merasakan sakit. Iya, Dan betul. jadi sangat teralihkan ya Komandan. Ya. Sangat teralihkan sekali dan Jadi sangat membantukan sekali. waktu ibunya begini, saya gini. Dah, dia ke kiri matanya, sekarang ke kanan matanya gitu. Akhirnya lahir gitu. Dengan begini kiri kanan di kiri kanan sakitnya hilang. Tetap. Tapi kondisi ibunya sekarang bagaimana Komandan? Gimana? Kondisi ibunya sekarang bagaimana? Kondisi ibunya sehat walafiat alhamdulillah dan bayinya pun sudah lahir dengan Bayinya selamat. sudah lahir dengan Iya. selamat. Iya. Kalau kondisi bayinya? Kondisi bayinya juga sehat alhamdulillah, bayinya laki-laki. Iya, betul sekali. Ini ya ibunya ya? Masya Allah Ibu, Yang boleh ini. saya tanya ada pesan-pesan mungkin yang Ibu ingin sampaikan? Nggak ada pesan-pesan, saya cuma mau berbagi pengalaman aja waktu proses melahirkan saya di kapal. Jadi saya tuh di kapal tiba-tiba ngompol, terus tiba-tiba keluar air sampai ke Jawa Timur. Tuban. Air ketuban. Terus orang-orang pada ngumpul rame banget. Saya pikir sudah bukaan 6 kan, ternyata bukaan lowongan CPNS. Iya. Maksudnya bukan lowongan CPNS, bukan lowongan Cipanas maksudnya. Bukan. Terus Dan pada saat itulah saya datang. iya. Bapak inilah yang menolong saya. Dia mengajarkan saya bagaimana cara ambil napas sama cara ambil dompet tanpa ketahuan. Wah itu malah bukan. Ambil nafas doang. Benar ya Ibu bapaknya yang ini ya? Ini. Anaknya sudah lahir, laki-laki. Sudah laki-laki. Ganteng sekali anaknya. Iya. Untuk rasa terima kasih saya ingin menamakan anak ini dengan nama Bapak. Tidak, saya udah punya nama sendiri untuk dia. Tidak. Lihat anak-anaknya laki lebih pantas diberi nama siapa? Saya lihat dulu Ade. Boleh. Ganteng sekali. Ganteng dia. sekali. Anak ini karena dia lahir dalam kondisi pelabuhan Ya. di laut. Di laut. Saya namakan dia Robert David Caniago. Cuma di sahur.